yang menyebabkan saya bangkrut total. Saya dapat pekerjaan di Malaysia sebagai TKI. Pada akhirnya dari utang saya 3 juta sampai sekarang bisa mencapai 300 juta, 500 juta. Itu saya bermodal dari hutang itu aja, hutang kepercayaan. Bukan dari hutang bank, tapi hutang kepercayaan. Pertama, menjaga pelayanan sama menjaga kualitas. Prinsipnya gini, kalau Anda ingin berdagang, cepat-cepat ditipu orang. Saya Ahmad Suyuti, yang saya berasal dari Kota Gresik. Sekarang produsen map rapot, map ijazah, dan toko online untuk keperluan sekolah. Toko online itu dengan aplikasi Sipla. Sipla saya bisa dibuka di Google. Saya ikut dibeli. Jadi tulis saja di Google Haza spasi Sipla beli udah keluar. HAZHA Haza, nama perusahaannya Haza. Itu diklik aja di Haza spasi Sipla titik beli udah keluar. Itu toko saya semua. Di situ ada semua barang keluar semua ada di situ. Ada usaha baru yaitu perbengkelan, bengkel las, bengkel kayu, bengkel aluminium. Itu sudah saya jalankan. Tuh. Selain itu saya juga membuat tas yang tanpa benang ada di situ. Jadi sekarang karyawan saya sebanyak 33. Untuk karyawan saya yang terjun sendiri. Jadi awalnya saya bekerja sendiri yang dibantu dengan 2 orang. 2 orang saat itu hanya dibantu dengan 2 orang. Dan tempat yang saya tinggali bercampur antara rumah tangga dengan tempat produksi bercampur. Sampai pada akhirnya sekarang saya bisa memisahkan antara tempat tinggal dengan produksi. Sekarang tempat produksi untuk map rapotnya itu ada 3 dan 1 untuk kantor. Jadi ada 4 tempat usaha. Saya datang ke Banyuwangi pada tahun 2014. Itu yang dimulai dari hanya berkunjung, bukan untuk tujuan khusus, tapi hanya untuk berkunjung saja, silaturahmi ke saudara di sini. Di saat itu pekerjaan saya yang pertama adalah hanya membantu untuk memasang instalasi listrik. Itu sampai pada akhirnya saya ditawari sama kawan di kota asal saya untuk menawarkan keperluan sekolah, yaitu dokumen kiper atau mapnya rapot, mapnya ijazah. Itu baru saya mulai untuk menawarkan ke sekolah-sekolah. Selama 6 bulan itu belum satupun sekolah yang pesan, tetapi saya tetap berjalan karena saya di awal saya tidak mengharapkan orang itu pesan barang ke saya, tetapi yang saya harapkan adalah orang itu mengenal saya. Tuh, begitu saya tawarkan, belum tentu orang itu perlu dengan barangnya saya tawarkan. Tetapi orang itu harus mengenal saya, bahwa saya itu ada, gitu. Bahwa namanya Suyuti itu ada. Di suatu saat orang itu perlu apa yang saya tawarkan, pasti ingat. Namanya Suyuti pasti ingat. Itu yang saya harapkan. Di awal saya tidak mengharapkan orang itu harus pesan barang ke saya, karena mungkin belum saatnya pesan, mungkin belum cocok gitu. Tetapi saya harapkan di kemudian hari orang yang saya tawari pasti menghubungi saya, itu saja.
Saya di tahun 2005 saya memang punya usaha konveksi, di mana saat itu karyawan saya sudah sekitar 25 orang karyawan di Kota Gresik dengan punya beberapa peralatan. Selama 3 tahun, 2008 terjadilah krisis ekonomi yang menyebabkan saya bangkrut total karena modal awal saya memang modal hutang dan modal hutang bank di saat itu. Jadi semua itu sudah tanpa sisa, mungkin bisa dikatakan minus. Secara grafik itu minus, bukan nol tapi minus, bisa dikatakan minus begitu. Tahun 2008 akhirnya saya mencari pekerjaan. Saya dapat pekerjaan di Malaysia sebagai TKI selama 5 tahun, dan 2013 saya kembali lagi ke Indonesia, dan dimulai dengan saya berumah tangga dengan istri saya itu kembali ke Kota Medan. Tetapi di Kota Medan itu saya belum mendapatkan suatu jalan untuk pekerjaan apa yang saya jalani. Akhirnya saya kembali lagi ke kota asal saya, Gresik, untuk melanjutkan konveksi yang pernah saya rintis dulu, tetapi rasanya saya merasa berat untuk memulai lagi karena sudah terasa berat itu. Mungkin kurang konsentrasi, mungkin sudah patah semangat, entah itu ya bercampur aduk seperti itu. Hanya saya dengan tidak sengaja pergi ke Banyuwangi, akhirnya mungkin menemukan jalannya di sini seperti itu. Jadi saya dari 2015 itu saya jalan sendiri. Saya sebagai sales, saya sebagai marketing. Setiap sekolah ya saya tawarkan barang apa yang saya punya. Dan itu pun saya mengambil barang dari orang, bukan produksi sendiri. Awal saya memproduksi sendiri itu di akhir 2016, sekitar bulan antara November Desember. Kalau efektifnya mungkin bisa dikatakan di bulan April 2017. Karena di tahap itu saya baru masih belajar produksi sendiri, tetapi masih tahap belajar itu sekitar 1 tahun lah, antara 2017 September itu baru sudah mulai memahami mesin yang sudah saya punya. Saya memulai berjualan menawarkan map rapot dan map ijazah itu pada saat di bulan Mei. Di bulan Mei itu kan orang sudah banyak yang pesan, sudah habis, kalau bisa dikatakan waktunya sudah terlambat. Karena orang pesan map ijazah itu di saat bulan Januari sampai bulan Maret, sedangkan bulan Mei tinggal penggunaan. Jadi tidak mungkin ada orang pesen di saat itu. Di bulan Mei rasanya barang sudah jadi semua. Jadi rasanya agak susah kalau saya jalan di bulan Mei. Tetapi ada salah satu sekolah yang memang belum pesan, dan itu mungkin ya bisa dikatakan rezeki saya dapat 1 sekolah. Selanjutnya sampai 6 bulan saya terus berjalan sampai sekitar 6 bulan lah saya baru mulai dapat order lagi. Jadi saya pertama kali memiliki mesin yang harganya di luar dari kemampuan saya. Pada saat itu harga mesinnya kurang lebih sekitar 80-an. Nah, sedangkan saya penghasilan dari seorang sales itu, ya saya waktu itu hanya mempunyai uang 5 juta. Tetapi saya punya keinginan untuk memiliki mesin itu. Nah, disitulah saya itu tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memiliki. Akhirnya saya hanya mendapatkan informasi tentang harga mesin tersebut. Tetapi beberapa bulan kemudian, hati saya itu kok ingin menanyakan lagi tentang mesin tersebut. Ya tetap sama, harganya tetap sama, nggak mungkin turun. Cuman di situ ada permintaan dari penjual. Saya ditanya punya uang berapa. Saya jawab saya hanya punya uang 5 juta.
Ya 5 juta ya udah titipkan sini aja gitu. Ya, tetapi titip tidak langsung saya bawa mesin, tidak, hanya titip saja. Sampai saya bisa melunasi baru mesinnya dikirim. Sampai lunas baru dikirim, dan itu alhamdulillah bisa saya tempuh dalam waktu sekitar 3 bulan. Bisa mencapai angka yang di harga mesin tersebut. Disitulah saya dari punya mesin itu, saya sudah tidak punya modal lagi karena semua modal saya sudah terserap ke dalam mesin. Di situ untuk mengerjakan bahan baku saya sudah tidak punya lagi. Tuh, disitulah saya dihutangi sama pemilik mesin itu, disuruh bawa bahan senilai sekitar 3 jutaan, disuruh bawa aja itu bahan ini. Nah, hanya sekitar 3 hari sama 1 minggu itu saya lunasi, saya dapat lunasi 3 juta. Pas itu saya dikirim lagi barang lagi, sampai pada akhirnya dari utang saya 3 juta sampai sekarang bisa mencapai 300 juta, 500 juta. Itu saya bermodal dari hutang itu aja, hutang kepercayaan. Bukan dari hutang bank, tapi hutang kepercayaan. Di awal itu kan saya jalan sendiri, saya sebagai sales. Saya sampai hari ini pun saya itu memposisikan saya itu sebagai sales gitu. Jadi saya memang mencari order sendiri, mendatangi sekolah sendiri, sampai orang itu pesan dan akan saya buatkan settingan formatnya. Setelah itu saya lemparkan ke produksi. Di situ memakan waktu sekitar 2 minggu kalau proses awalnya, antara 2 minggu sampai 3 minggu gitu. Dan itu saya lakukan memang langsung bertemu dengan customer, jadi face to face. Di awal memang face to face. Setelah berjalannya kita sudah kenal dalam waktu 3 kali, maksudnya 3 kali itu ya kan 1 kali order kan 1 tahun sekali. Jadi 3 kali atau 3 tahun itu sudah melalui lewat online atau lewat WA, bisa dikatakan lewat WA itu. Saya sudah mendapatkan suatu nama kalau kita sudah bisa bertatap muka 3 kali sampai 4 kali, bahkan 5 kali gitu. Dan itu pun tidak semudah itu yang kita dapatkan. Saya pernah mendatangi sekolah sampai 10 kali pun nggak dapat. akhirnya namanya saya juga mencari order itu, saya nggak peduli orang itu bosan sama saya atau tidak, yang penting saya mendapatkan order itu. Ya, saya nggak peduli orang itu bosan sama saya atau tidak, yang penting saya harus, tujuan saya dapat, karena itu sekolah besar. Itu. Map rapot itu yang hot print itu saya minimum 50 piece. 50. Kalau di bawah 50 ada biaya tambahan. Saya gini, saya di awal itu saya punya target 1 tahun 1 kabupaten. Saya mulai berjalan itu kan tahun 2017. Tahun 2016-17 itu saya kuasai dulu, saya ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi itu saya habiskan dulu Banyuwangi sebelum saya pindah ke Situbondo. Sebelum saya habiskan Banyuwangi, saya nggak mau ke Situbondo dulu. Setelah Banyuwangi sudah hampir 70% saya kuasai, mulai dari tingkat TK sampai SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, sekitar 70% sudah saya kuasai. Baru saya pindah ke Situbondo. Bahkan sekarang sudah Banyuwangi sekitar 80% saya kuasai. Nah, Situbondo sekitar 60% lah Situbondo. Terus Bondowoso itu 40% itu. Karena SMP kena semua, SMA, SMK itu banyak itu Bondowoso. Kalau Jember baru saya sudah, sebenarnya saya bisa jalan ke Jember, tetapi sudah nggak ada waktu, terlalu jauh saya itu. Sebenarnya kalau melihat dari kualitas sama harga itu saya bisa masuk. Di Jember saya bisa masuk. Tetapi saya sudah nggak ada waktu untuk memasarkan ke sana karena saya tidak punya sales. Karena yang sales saya sendiri. Gitu.
Gini, untuk kebutuhan map rapot itu kan kebutuhan setahun sekali. Nah, itu map rapot itu dimulai bulan April sampai bulan Februari. Kebutuhan map rapot. Dan penggunaannya Desember kan penggunaannya kan. Nah, pemesanannya itu dimulai dari bulan Maret kadang-kadang. Maret sampai Februari. Itu terus berjalan. Dari Maret sampai Februari terus berjalan. Sedangkan map ijazah itu dimulai bulan Januari sampai Agustus untuk map ijazah. Jadi kita selalu produksi terus. Jadi tidak ada berhenti karena di map rapot bulan Maret sampai bulan Februari, map ijazah bulan Januari sampai bulan Agustus, jadi terus ada terus itu. Sampai sekarang sekolah yang masuk itu sekitar ada 1.100 sekolah masuk, ada di Maluku, ada di Batam, ada di Kalimantan, ada. Sebenarnya saya kan memang menjaga pelayanan sama menjaga kualitas. Semua orang berdagang itu pasti mengalami seperti itu. Semua orang berdagang pasti mengalami seperti itu. Dan itu memang masih lumrah. Sesuatu hal yang seperti itu tuh lumrah. Jadi kita katakanlah dari 10 orang pelanggan kita, kan tidak semuanya itu jelek. Nah, dari 10 orang palingnya jelek 1. Jadi kita nggak usah mikir yang 1, nanti pikiran kita itu akan terfokus di 1 dan akan merusak pikiran kita. Kita harus mikir yang 9, bukan yang di 1. Kalau yang 9 kita pikirkan, itu bisa menutup yang 1. Tetapi kalau kita mikirin yang 1, yang 9 akan rusak, nggak akan terhiraukan. Gitu. Dan itu pasti terjadi, orang berdagang itu pasti seperti itu. Ini baru 10 orang, pasti ada yang 1, pasti ada yang jelek. Dan kita jangan memikirkan yang jeleknya, pikirkan yang baiknya. Jadi yang kita pikirkan yang 9-nya, bukan yang 1-nya. Begitu. Karena 9 itu akan menutup yang 1, nggak ada masalah. Gitu. Jadi tinggal kita mengolah pola pikir kita sendiri aja. Prinsipnya gini, kalau Anda ingin berdagang, cepat-cepat ditipu orang. Gitu. Kalau Anda mau mulai berdagang, mintalah Anda itu cepat-cepat ditipu orang. Karena apa? Kalau Anda ditipu orang itu masih kecil. Kalau modal Anda itu 1 juta, yang ditipu orang paling 50.000, 100.000. Tapi kalau usaha sudah besar sampai 100 juta, yang ditipu bukan 100.000, tetapi 10 juta, 20 juta besar. Gitu. Ya kalau 20 juta, kalau sampai 80 juta gimana? Kita nggak bisa bekerja lagi. Tapi kalau kita sudah, karena apa? Penipu itu karakternya sama. Antara yang kecil dengan yang besar, karakternya sama. Ya itu aja karakternya, nggak bayar. Kan sama karakternya kan? Baik yang kecil maupun yang besar, sama karakternya, sama, nggak bayar itu aja. Tapi kalau nggak bayar yang kecil kan enak. Cuma hilangnya cuma 50.000 atau 100.000, sudah selesai. Tetapi kan sifat-sifat itu kan sudah kita baca. Kita sudah tahu dari awal, oh orang ini seperti ini, tadi kita tahu. Gitu. Sama ya, intinya sama, karakternya sama. Saya itu tidak pernah memikirkan dampak ya. Saya itu memikirkan selalu ada ada peluang. Gitu. Yang saya pikirkan hanya positifnya saja. Saya nggak mikirkan apa gitu. Jadi saya mikir positifnya. Misalkan ini nggak bisa, saya bisa. Misalkan di sini jalannya buntu, saya bisa lewat sini, sama aja. Gitu. Jadi sekarang yang saya jalankan itu bukan offline, tetapi kita pakai online. Gitu. Karena di awal saya sudah membangun online-nya itu. Kan saya di awal itu yang saya jual kan bukan barangnya. Yang saya jual kan nama saya. Gitu, brandnya yang saya jual itu bukan barang yang saya jual, tapi nama saya. Kan dari awal saya bilang, saya menawarkan barang itu, saya tidak mengharapkan orang yang saya tawarkan itu membeli barang saya,
Tetapi yang saya harapkan orang yang saya tawarkan itu mengenal saya. Jadi bagaimanapun kondisinya, saya akan dicari. Di awal memang mesin press map rapot itu dari satu buah sekarang ada 8 unit. Terus sekarang saya memang sudah menjadi customer-nya Deprints. Itu saya di awal itu membeli cutting sticker ya, mesin itu kalau nggak salah itu cutting sticker, terus berlanjut ke beberapa mesin yang lain ya, sampai saya beli mesin apa itu, mesin printing apa? UV printing itu sampai sekarang itu. Dan itu memang mesin itu fungsinya memang sangat membantu untuk dalam pekerjaan saya itu. Memang hasilnya memang bagus tuh mesin UV printing itu. Dan itu kalau seandainya kita jadikan suatu peluang usaha, itu bisa besar itu. Karena tidak semua orang bisa memiliki, karena harganya mahal. Gitu. Saya asal mula memang dari promosinya Deprint, saya sangat tertarik lihat di YouTube, itu saya sangat tertarik di situ. Saya memang mesin UV itu saya fokuskan untuk pekerjaan saya sendiri, ya khususnya untuk map rapot saya sendiri itu, dan tas saya. Kan saya saat itu ada orang berjualan tas tetapi bukan di sablon. Pakai apa ini? Itu yang saya pikirkan. Kok berwarna-warni? Pakai apa ini? Itu yang saya pikirin seperti itu Pak. Seperti itu. Asal mulanya itu. Ini kok bisa ini rasanya bukan sablon ini. Nah, itu bukan sablon itu. Saya berpikir seperti itu. Ini mesin apa? Itu saya cari. Ternyata saya ketemu, oh mungkin pakai mesin ini. Ternyata betul pakai mesin UV printing itu. Itu yang saya temukan. Akhirnya ya berfungsi untuk pekerjaan saya sendiri. Selain fungsinya banyak juga. Saya itu kalau planning gini ya, biasanya itu secara spontanitas. Karena begini, saya itu punya pasar. Saya itu punya pasar. Yang pasar saya jelas, sekolah-sekolah, gitu kan. Ya, saya tinggal membangun SDM-nya. Ya, SDM ini yang saya bangun. Saya beberapa karyawan saya pernah saya tanyakan, kalian mempunyai keahlian apa? Akan saya jual. Karena apa? Saya punya pasar. Kalau udah punya pasar kan kita tinggal cari SDM-nya. Karena pasarnya jelas. Itu. Disitulah saya kebutuhan pasar apa akan saya penuhi. Jadi saya tidak punya rencana akan buat apa, tetapi apa yang akan saya penuhi pasar itu. Bukan saya merencanakan, tapi apa yang bisa saya penuhi pasarnya itu. Gitu. Saya sudah beberapa tahun ini kan, saya sudah produksi, istilahnya orang produksi saya kan. Sudah produksi, kan kalau orang bekerja sih tidak boleh mengeluh sebenarnya kan. Seorang pengusaha itu tidak boleh mengeluh, apapun kondisinya nggak boleh mengeluh sebenarnya kan. Tetapi kan kita pengen hidupnya enjoy, gitu kan. Target akhirnya kan kita hidup enjoy gitu aja kan. Ya memang saya inginnya itu jalan terus berjalan, ya kan. Tetapi saya tetap menikmati hidup saya, gitu kan. Nah kalau bisa ya, kalau tadi masnya apa sih yang mau diharapkan ke depan gitu kan. Gitu kan. Nah, saya ingin bukan produksi, tetapi saya akan membeli perusahaannya. Gitu. Perusahaan apa yang mau dijual akan saya beli. Itu harapan saya. Jadi saya bukan membangun suatu usaha, tetapi usaha yang sudah jalan, kira-kira prospek, saya akan beli. Tuh. Lupa saya ya, Irfan lah. Bagus Mas Irfan, bagus. Dia welcome, dia selalu dibantu saya. Selalu dibantu. Saya rasa semua dari Deprint itu sangat membantu.
Ya, ini saya sudah punya bengkel kayu, saya sudah punya bengkel besi, saya punya bengkel aluminium. Di situ saya sudah pernah bertanya ke Debrin itu masalah mesin ukir ya, mesin apa? CNC sama mesin engraving. Gitu kan? Mesin laser, mesin ya seperti itulah. Itu yang arah saya mungkin ke depan ke sana. Kalau memang bengkel saya sekarang memang sudah jalan, tetapi kan harus difokuskan jalan yang betul-betul kita bidang usaha itu. Kalau jam kerja jam 8 sampai jam 4.30. Jam 8 sampai jam 4. Ya, hari Senin sampai hari Sabtu. Sipla Haja Sipla beli-beli. Nah, itu tinggal pilih. Nah, itu toko saya itu. Jadi semua barang di situ ada sekitar 17.000 situ. Ini aja melayani banyak setiap detik pun masuk kan. Jadi kita harus pelayanan yang penting itu, Pak. Kita harus perbagi pelayanan, kita perbagi terus pelayanannya itu. 0852 03 20 8682. Setiap orang pasti ingin memiliki suatu usaha. Di sini akan saya tekankan, usaha itu jangan diawali dengan uang. Itu modal utama yaitu keinginan. Ya, saya jelaskan di sini antara keinginan dengan bakat itu beda. Kalau keinginan apapun yang menjadi hambatan, biarpun kita nggak punya kemampuan, tapi kalau kita sudah punya ingin, itu akan diterjang itu. Hambatan itu akan selalu dilampaui. Itu keinginan. Nah, contoh misalkan kita bikin buka usaha, tapi mengandalkan uang. Makanya, kalau kita mau buka usaha, kita lebih baik kita mulai dari nol. Dari kita nggak punya modal, itu tapi yang punya keinginan. Itulah modal awal itu keinginan. Dan paling jangan mengambing hitamkan masalah uang. Kebanyakan orang mengambing hitamkan modal itu adalah uang. Itu yang mungkin banyak orang menganggap modal utama adalah uang. Itu jadi kambing hitam lah pada akhirnya. Saya mau buka usaha tapi saya nggak punya modal. Modalnya apa? Saya nggak punya uang, itu Pak. Yang penting kemauan, keinginan. Kalau sudah keingin, apapun akan dilakukan. The Prince, buat usaha jadi mudah.